Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sebelum kita jelaskan tentang satu topik yang kemarin sempat ditanyakan oleh beberapa rekan di perkuliahan Edupreneurship, yaitu tentang catatan lapangan, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan salah satu format untuk penulisan catatan lapangan. Jadi ketika kita menyusun sebuah catatan lapangan, ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu metode pengumpulan datanya. Itu apa saja? Ada wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara itu ketika kita mewawancarai seseorang. Ya, wawancara itu ada banyak macamnya. Ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Kalau wawancara terstruktur itu kita memiliki panduannya, pedomannya yang mengarahkan isi pertanyaan atau arah pembicaraan. Kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Jadi wawancara itu atau pertanyaan-pertanyaannya bersifat mengalir seiring dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber. Nah, itu dua hal yang secara sederhana. Sebenarnya wawancara ada juga yang disebut wawancara semi terstruktur. Jadi ada panduan-panduan pertanyaan utama. Jadi ada beberapa pertanyaan pokok yang disiapkan oleh observer atau interviewer atau pewawancara yang nantinya daftar pertanyaan yang garis besar itu di saat proses wawancara bisa berkembang. Itu namanya wawancara semi terstruktur. Nah, di sini itu wawancara. Kemudian yang kedua, kalau observasi yaitu maksudnya ya kita mengamati apa yang terjadi di lokasi. Kalau lokasinya itu tempatnya itu internet, dunia maya, ya kita melihat aktivitas di dunia maya itu seperti apa. Itu observasi. Jadi apa yang kita amati, apa yang kita lihat pada saat observasi itu yang namanya dengan observasi. Kalau dokumentasi itu semua data yang sudah ada yang kita peroleh dari narasumber. Ya, sumber data itu misal ada catatan-catatan, kemudian ada dokumen-dokumen foto-foto yang telah lalu dari yang dimiliki oleh narasumber, itu disebut dengan dokumentasi. Jadi kalau kita mengamati, kita merekam aktivitas pada saat observasi, itu ya disebut observasi, bukan dokumentasi, meskipun bentuknya foto atau video atau audio. Kemudian dicantumkan di situ ada hari, tanggal, ini kaitan dengan waktu pelaksanaan, hari, tanggal, dan pukul atau jam atau waktu pelaksanaan. Kemudian lokasinya di mana? Ya, lokasi tentukan melalui, kalau online ya berarti di sini ditentukan lokasinya menggunakan media sosial apa, ya, atau kalau menggunakan Zoom linknya seperti linknya mana, ya. Kemudian sumber datanya siapa disebutkan ya secara lengkap. Kemudian ada dua hal pokok yang perlu disampaikan oleh observer atau seorang peneliti ketika menyajikan catatan lapangan. Yang pertama yaitu deskripsi data. Deskripsi data ya kita harus menjelaskan secara apa adanya. Sekaligus kita menjelaskan latar di mana proses pengumpulan data itu terjadi. Semisal ketika kita wawancara, bagaimana situasi dan kondisi saat itu, bagaimana suasana kejiwaan, bagaimana suasana atau emosi atau penampilan dari narasumber kita, apakah dia merespon semua pertanyaan dengan penuh keceriaan, penuh kebahagiaan, atau dia meresponnya dengan agak berat atau dengan nada-nada yang tidak begitu jelas atau terlalu cepat dan sebagainya. Itu perlu disampaikan semuanya, ditulis semuanya apa adanya. Itulah deskripsi data. Kita menyampaikan, menuliskan apa adanya. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dituliskan di sini. Termasuk kita ketika kita wawancara, nanti kemudian ada jawaban-jawaban dari responden atau narasumber, ya ditulis apa adanya jawabannya, jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Kalaupun kita mau menjelaskan, ya silahkan nanti dijelaskan dalam format dijelaskan
dengan penjelasan bahwa ini adalah nanti dijelaskan di luar dari kutipan langsung. Kalau yang kutipan langsung itu jawaban apa adanya dari narasumber. Nah, itu di sini. Diketik satu spasi. Nah, sedangkan kalau ada penjelasan dari kita, ya silahkan dikasih misal tanda kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya kita menjelaskan tentang apa makna dari penjelasan narasumber. Atau ditaruh di bawahnya juga boleh. Ya, oke. Saya kira seperti itu. Kemudian ketika ada foto atau gambar yang mau dicantumkan silahkan. Karena kita melakukan observasi atau observasi direkam, tampilkan di sini boleh. Nah, ini contoh. Kalau kalian mungkin screenshot ya, karena sekarang kan wawancaranya menggunakan kemudian observasinya secara dengan berselancar di dunia maya. Nah, silahkan dicantumkan. Ini adalah contohnya. Oke. Jangan ada, ini semua fakta ya. Jadi yang diungkapkan di sini adalah fakta, data yang diperoleh di lapangan. Kita tidak boleh menginterpretasikan ya. Mungkin saja ada interpretasi tapi diupayakan seminimal mungkin opini kita muncul di sini. Tapi benar-benar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang ditulis di sini. Di bagian deskripsi data. Sementara itu, interpretasi data. Interpretasi itu adalah penafsiran kita ya dari data yang telah kita peroleh tadi. Ketika kita menanyai narasumber itu kan tentu atau mengobservasi itu kan sudah membuat instrumen punya instrumennya, punya daftar pertanyaannya. Nah, di sini ini adalah penafsiran kita dari jawaban-jawaban kita yang tadi telah dijawab oleh narasumber. Penafsiran kita itu apa? Ya tentunya ini untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan tadi. Jadi menurut penafsiran kita itu apa? Misal ketika narasumber menyampaikan bahwa ya di sini kelas semua siswa mengikuti kegiatan dengan tertib, kemudian semua siswa mengikuti dengan penuh antusias. Nah, kita penafsiran kita kalau ada misal jawaban seperti itu misal, atau kesimpulan kita bisa contohnya bahwa siswa proses pembelajaran di misal kalau kaitannya dengan pembelajaran ya, kalau kaitannya dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di MI Wahid Hasyim, ini contohnya itu membahagiakan dan menyenangkan. Jadi apa yang ada di dalam benak ketika seseorang menyampaikan sesuatu. Nah, ini yang dimaksud dengan interpretasi. Jadi penafsiran kita terhadap data yang ada yang kita peroleh dari narasumber. Itu tuliskan di sini. Nah, termasuk ya mungkin bisa jadi lebih ringkas daripada apa yang kita tuliskan di bagian deskripsi data. Nah, ini semua perlu dituliskan secara ini penafsiran kita dimasukkan di bagian interpretasi data. Jadi ini sudut pandang kita, sudut pandang peneliti, sudut pandang observer ketika melihat atau menangkap informasi dari responden atau narasumber kita. Saya kira itu teman-teman, kaitan dengan catatan lapangan tidak banyak. Semoga bermanfaat dan membantu dalam proses teman-teman menyusun catatan lapangan. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya yang lebih menarik dan lebih membahagiakan lagi. Oke, dari saya cukup sekian.